Perkenalkan, nama saya Sang Putu Hindraditya Jyoti dengan NPM 201710995. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya pengelolaan supply chain management. Dalam melakukan bisnis, ada serangkaian proses untuk mengolah produk hingga mendistribusikan produk kepada konsumen. Rangkaian tersebut tergantung bagaimana pengelolaan supply chain management. Jika terkelola dengan baik, perusahaan mudah meraup keuntungan. Selain itu juga muncul kepuasan pelanggan yang berdampak pada brand engagement perusahaan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, perusahaan akan ikut terdampak. Oleh karena itu, di dalam penjelasan ini saya akan menjelaskan mengenai supply chain management. Secara umum, supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivasi produk. Dari setiap kegiatan yang telah dijalankan, tentu saja menggunakan strategi biaya yang berbasis efisien, terkontrol, dan mampu meningkatkan keuntungan. Tujuan dari melakukan supply chain management adalah mengatur dan mengelola antara penawaran dan permintaan dengan baik. Jika mampu melakukannya, sebenarnya tidak akan ada muncul masalah yang menyebabkan kerugian, maka bahkan bisa memberikan keuntungan. Dari berbagai artikel yang pernah saya baca, ada masalah yang bisa terjadi dalam proses supply chain management, yaitu relasi antara konsumen dan klien, pengadaan barang dan distributor, level dalam outsourcing. Nah, ketika kita sudah mengetahui masalah-masalah tersebut, artinya kita perlu mengelolanya dengan baik. Namun, tidak sekedar baik, melainkan juga harus efisien. Jika itu terjadi, keuntungan akan hadir di dalam perusahaan dan manajemen brand perusahaan tetap terjaga. Beberapa para ahli ada yang menyebutkan bahwa harus bisa memaksimalkan surplus rantai pasok dengan cara meningkatkan customer value dengan biaya serendah mungkin. Nah, di sini saya mengambil contoh perusahaan Starbucks, yang dimana telah sukses melakukan supply chain management. Dari artikel yang saya baca, kunci keberhasilan dari Starbucks adalah kemampuannya dalam menciptakan customer experience. Selama bertahun-tahun mereka mampu memanfaatkan supply chain tidak hanya mendukung perusahaan, tetapi juga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Awalnya pada tahun 2000-an, Starbucks sudah menjadi price horse dengan peningkatan pendapatan yang mengejutkan dari 4,1 miliar US dollar dan beroperasi selama 15 jam setiap harinya. Dikutip dari The Balance, Peter De Gibbons selaku penanggung jawab supply chain di Starbucks mengatakan bahwa pesatnya pertumbuhan Starbucks menuntutnya untuk lebih ramping melalui outsourcing. Sekitar 65-70% dari biaya supply chain diperoleh dari outsourcing arrangement untuk transportasi, logistik, dan pembuatan kontrak. Langkah selanjutnya yang diambil Starbucks adalah membuat 3 langkah transformasi. Apa aja itu? Yang pertama, mengatur ulang atau reorganize dan menyederhanakan supply chain. Pada tahap akhir tahun 2008, Starbucks mengambil langkah penting untuk menyederhanakan dan memusatkan supply chain mereka yang sebelumnya terfragmentasi, sehingga terbentuklah 4 kelompok fungsional. Yang pertama, plan, 2, source, 3, make and deliver. Kedua, mengurangi biaya dan meningkatkan layanan atau cut cost and improve service. Dengan reorganize yang dilakukan, masing-masing kelompok fungsional ditugaskan untuk menemukan perbaikan. Misalnya, dari tim source bekerja untuk melakukan tugas dengan baik. Ya, seperti mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga. Pendekatan ini memungkinkan supply chain untuk terus berkembang. Salah satu ukuran utama logistik adalah pesanan diterima dengan tepat waktu. Ketiga, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan supply chain di masa depan. Dengan sistem yang dibuat untuk memastikan perjalanan supply chain di masa sekarang, Starbucks merekrut talenta terbaik untuk mengisi tim leadership supply chain manajemen lainnya. Starbucks juga berkomitmen untuk memberikan training bagi staf yang ada. Hasil transformasi ini patut dipuji, mereka mampu mengurangi biaya supply chain hingga $500 miliar. Sekian dari saya, terima kasih.